Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Ridwan, as PDMPD, as my lecturer at Teaching Media course, and all the viewers who watch this video. First thing first, I would like to introduce myself. My name is Mardewi from Class A English Education, Batch 2022. And yeah, for today, I'm going to make a video, which is actually the content of my video is actually related to the explanation about the tutorial for making or creating learning media by using EducaPlay. But before going to explain the EducaPlay itself or the tutorial how to use EducaPlay itself, I would like to give a little bit explanation about what is EducaPlay. So, EducaPlay is actually platform digital yang menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran berbasis game. Nah, platform ini tuh memungkinkan guru, siswa, dan pengguna lainnya untuk membuat serta mainkan game edukatif yang dapat diakses secara online. Nah, EducaPlay ini dirancang untuk mendukung berbagai mata pelajaran, baik itu bahasa, sains, sejarah, dan juga bahkan matematika. Nah, untuk lebih jelasnya nih teman-teman, kita langsung saja ke bagian tutorial gimana sih atau how to use EducaPlay dalam membuat berbagai kuis dan membuat kegiatan pembelajaran itu lebih interaktif. Nah, caranya kita dulu yang pertama masuk ke tab baru nih atau halaman baru. Nah, kemudian setelah itu kita mengetik nih EducaPlay. Nah, kita ketik EducaPlay, dan ini sudah terketik ya, EducaPlay, kemudian kita langsung search aja. Nah, di bagian paling atas, kita klik bagian EducaPlay. Jadi EducaPlay ini kita bisa akses menggunakan website ya, tidak harus menggunakan yang namanya aplikasi. Jadi lebih mudah untuk para guru untuk bisa meng-create media pembelajaran karena dia menggunakan yang namanya website. Tapi dalam hal ini harus terhubung dengan internet. Langsung kita klik aja. Nah, ini adalah tampilan awal dari EducaPlay itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita membuat atau meng-create media atau apa aja sih yang mau kita tampilkan nanti dalam kegiatan pembelajaran, kita harus masuk terlebih dahulu. Kita login dulu terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya, teman-teman bisa langsung menggunakan Google. Jadi, bisa langsung diklik bagian sini, ya, login with Google. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung pilih akun Google yang ingin dipakai untuk menggunakan EducaPlay ini. Nah, ini adalah tampilan dari EducaPlay. Nah, ini belum ada sama sekali games yang di-create atau berbagai kuis yang di-create. Jadi ketika kita ingin membuat games atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran, kita bisa klik new game di sini. Nah, di sini ada berbagai banyak pilihan yang bisa kita pakai nanti di dalam kelas, ya. Ada line up, yes or no question, Rocky jump, video quiz, riddle, map matching, quiz, alphabet memory, matching word search, plus puzzle, crossword puzzle, fill in the blanks, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan terlebih dahulu penjelasan sedikit ya, bahwasanya untuk EducaPlay ini sendiri termasuk website yang berbayar, tapi masih bisa kita gunakan secara gratis. Dalam artian ketika kita menggunakannya secara gratis, otomatis kita dibatasi untuk mengakses berbagai games atau berbagai alternatif untuk membuat quiz itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mengakses 2-3 kali dari EducaPlay ini. Tapi menurut saya EducaPlay ini salah satu website yang sangat worth it karena sangat menarik. Kemudian
bisa di uh, para guru bisa meng-create ya, bisa meng-create kemudian memberikan inovasi ya di dalamnya kira-kira uh, seperti apa sih soal yang akan diberikan, kemudian berapa nomor, kemudian sound apa yang mau diberikan, gambar apa, dan lain sebagainya. Itu bisa di-create oleh guru. Nah, jadi untuk saat ini saya akan memberikan satu atau dua tutorial untuk menggunakan berbagai fitur dari Educable ini yang dimana lebih berfokus pada gimana sih membuat kuis di dalam kelas supaya kelas lebih interaktif, menyenangkan, kemudian lebih aktif begitu dan juga tentunya menarik perhatian anak-anak. Oke, langsung saja kita pilih game Froggy Jumps. Froggy Jumps ini merupakan salah satu alternatif atau fitur dari Educaplay yang banyak sekali digunakan oleh guru-guru karena menarik, kemudian interaktif juga, dan juga mudah untuk digunakan. Nah, ini ada iklan yang ditampilkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya ketika kita menggunakan secara gratis, otomatis juga akan ada berbagai iklan yang akan kita dapatkan. Tapi masih tetap bisa kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan. Nah, ketika kita masuk ke dalam games tersebut, itu akan muncul seperti ini. Give me a little and I'll create your Froggy Jumps. Dalam artian, ini adalah AI yang bisa kita pakai untuk meng-create soal-soal yang akan kita gunakan. Tinggal kita masukkan tema ataupun materi apa yang akan mau kita berikan ke siswa. AI ini bisa memberikan berbagai soal ataupun beberapa soal yang akan kita berikan kepada siswa. Tapi ini sepertinya berbayar, jadi saya akan meng-create sendiri. Tapi ini bisa menjadi opsi untuk teman-teman yang pertama kali mencoba. Ini bisa untuk kita gunakan untuk meng-create soal-soal, kemudian bisa dipilah-pilih oleh teman-teman atau guru. Nah, di sini ada quality index yang berwarna merah ini. Nah, untuk yang berwarna merah ini sebenarnya mengarah kepada ini mengarah pada jumlah soal. Jadi semakin banyak jumlah soal yang kita masukkan akan semakin kualitas dari soal yang dibuat itu juga semakin bagus. Jadi kalau bisa sampai 100% akan lebih bagus lagi. Oke, jadi saya akan mencoba meng-create atau membuat soal-soal yang ada di sini. Seperti ini contoh soal yang bisa kita gunakan. Nah, di sini tercentang untuk dari pilihan A, B, C, D ini kita bisa memilih kira-kira pilihan mana yang benar. Bisa ini ataupun ini. Tapi yang benar di sini saya akan menggunakan bagian A ya. Monday. Oke. Setelah itu kita tambahkan question lagi. Question yang kedua.
Nah, karena untuk soal yang kedua ini jawabannya benar adalah Tuesday, maka kita akan mengklik ini. Ya, selanjutnya bisa langsung masuk ke question selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat yang pertama, di sini ada fitur gambar. Ini sebenarnya kita bisa, selain kita bisa masukkan jawaban berupa kata, kita juga bisa memasukkan jawaban berupa gambar. Jadi karena dalam hal ini saya akan menggunakan kata ya teman-teman. Soal selanjutnya. Is or stay. Jadi di jawaban benar untuk soal nomor 3 ini adalah C. Oke, kita akan membuat soal sebanyak 5 nomor. This is the color of apple. Purple. Coba ada lagi ya. Kemudian soal yang kelima. Oke, ini sudah saya sediakan soal sebanyak 5 nomor. Nah, ketika kita sudah menyediakan berbagai atau beberapa soal ini, nah ini ada sudah quality index dari soal yang sudah saya buat sebanyak 75%. Jadi kalau kita mau mencapai hingga 100%, mungkin sekitar kita membutuhkan sekitar 10 atau sampai 20 soal lagi. Nah, setelah kita meng-create soal-soal yang sudah kita punya, selanjutnya kita bisa memilih opsi ini. Nah, ini kita bisa setting nih teman-teman. Oke, kira-kira numbers of lie yang akan kita gunakan ada berapa, bisa kita kurangi, bisa juga kita tambah. Ini kita kurangin aja ya, sebanyak 3. Kemudian time settingnya per question atau per soal kita mau set untuk satu soal berapa detik untuk jawab. Kita setting 10 detik aja. 10 detik. Tergantung dari teman-teman atau guru-guru ingin menggunakan. Oke, beraturan. Nah, ini shuffle question order. Apakah soalnya beraturan atau tidak? Oke, kita klik ini ya.
Untuk ketika kita mengklik seperti ini, maka question-nya yang akan ditampilkan akan random. Tapi ketika kita mengkliknya dan tampilan yang warna hijau, maka question yang ditampilkan akan teratur. Question per game. Oke. Setelah ini selesai, kita bisa masuk ke bagian information. Sebenarnya information ini optional, bisa kita gunakan, bisa juga tidak kita gunakan. Oke, the title-nya bisa, kemudian judul atau topik materi akan kita berikan, kemudian deskripsinya tentang apa terkait materinya. Kalian bisa, guru bisa men-skip, boleh juga mengisi. Tapi karena tadi topik-topik yang saya berikan adalah random, makanya tidak spesifik pada satu topik, makanya di sini saya tidak mengisi, tetapi ketika teman-teman fokus pada satu topik yang akan diberikan kepada siswa, maka teman-teman atau guru bisa mengklik atau memberikan title dari materi tersebut. Oke. Nah, boleh ini. Ini teman-teman boleh nih gunakan nih, kira-kira umur berapa tahun nih cocoknya dari soal-soal yang tadi. Nah, di sini kita bisa pilih, misal 10 tahun ya, 10 tahun. Ini misalnya anak SD rata-rata tadi ya. Kemudian kita pilih bahasa. Ya, ini kan pelajaran bahasa ya. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung melihat preview atau tampilan gamenya atau kuisnya ketika nanti di dalam kelas yang akan kita berikan kepada siswa. Ini ada di preview. Nah, ini sudah bisa. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengklik start di sini. Ada kata start yang bisa digunakan, yang bisa langsung kita klik untuk memainkan gamesnya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke. Nah, seperti tampilannya, nah ketika seorang siswa tidak dapat menjawab setiap soal tersebut dari waktu yang sudah disediakan, maka siswanya akan kalah atau kataknya akan melompat ke air. Jadi ketika sudah benar, maka akan mendapatkan skor. Nah, oke. Nah, ketika kita sudah membuat soal ini, nah kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ketika kita sudah meng-create quiz yang sudah kita tentukan tadi dan sudah kita buat, maka di sini akan muncul jejak atau soal yang sudah kita buat tadi. Jadi tidak akan hilang soal yang sudah kita buat tersebut, kita bisa dapat mengaksesnya kembali, kemudian kita bisa mengeditnya kembali. Jadi ketika guru sudah membuat soalnya, kemudian sudah memberikannya kepada siswa, maka guru dapat mengaksesnya kembali, memberikan slide terbaru, memberikan kuis terbaru, dengan langsung mengedit yang ada tanda warna hijau di sini. Tapi bisa juga guru atau teman-teman menghapusnya. Oke, jadi
Oke, jadi kesimpulannya teman-teman bahwasanya kita bisa menggunakan berbagai edukasi, menggunakan edukasi online untuk menciptakan, ya, menggunakan berbagai fitur-fitur yang ada, menggunakan berbagai website sebagai media dalam kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya kita bisa meng-create atau menciptakan kelas yang interaktif, menyenangkan, dan juga aktif. Dan mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasan terkait tutorial menggunakan EducaPlay. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.